الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian tafsir malam ini, kita doakan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang sakit. Di antaranya adalah ibunya Bapak Mustafa, demikian juga saudara Pak Agung yang kemarin kita sudah menjenguk, dan yang lain-lain. Kita semua kita niatkan untuk semua saudara-saudara kita muslim yang sakit, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, terutama yang sudah disebutkan namanya tadi. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 اللهم اشف مرضى المسلمين ليمشوا لك إلى الصلاة ويعملوا لك عملا صالحا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Adapun tafsir kita, tafsir satu hari satu halaman, kita sudah sampai pada halaman 518, yaitu bertepatan pada awal surat Qaf dari ayat 1 sampai 15 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدي. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, Al-Quran, sebagaimana biasanya boleh dibaca Al-Quran, dan ini untuk semua tempat dalam Quran. Qiraah Ibnu Katsir. Mitna, mimnya boleh didhamma. Mutna, terjemahnya tidak berubah. Kemudian ayat 11, maita, boleh ditambahi tasdid menjadi mayyita. Dan ini sering kita temukan seperti ini.
Ayat 14 wa'id boleh ditambah ya menjadi wa'idi. Ini semuanya qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan qaf, artinya apa? Qaf, artinya ya qaf. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an Al-Majid yang mulia. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah surat yang pertama dari surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal adalah surat-surat pendek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya saya diberi oleh Allah sebagai ganti dari kitab Taurat, maka saya diberi 7 surat yang panjang-panjang dari Al-Baqarah sampai dengan surat At-Taubah. Karena Taubah sama Anfal dianggap satu surat. Sebagai ganti dari kitab Injil dan kitab Zabur, maka saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surat-surat Mi'in dan surat-surat Matsani. Surat Mi'in adalah surat yang isinya 100 ayat atau lebih, 101, 102. Surat Matsani itu adalah surat-surat yang isinya di bawah 100 ayat. Kemudian Rasulullah mengatakan wa fuddiltu bil mufassal, dan saya diberi tambahan oleh Allah surat-surat mufassal. Maka surat-surat mufassal itu memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Dia tambahan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Nabi Musa dikasih kitab Taurat, Nabi sudah dikasih 7 surat yang panjang yang sebanding dengan Taurat. Nabi Isa dikasih Injil, Nabi Daud dikasih Zabur. Nah, Nabi sudah mendapatkan ganti yaitu surat Matsani dan surat Mi'in. Untuk tambahnya surat mufassal ini. Karena itulah surat-surat mufassal ini oleh para ulama sangat-sangat diperhatikan. Anak-anak sahabat Nabi itu sudah pada hafal surat-surat mufassal sebelum mereka balik. Ibnu Abbas ketika ditinggal mati oleh Nabi usia 13 tahun itu sudah hafal surat-surat mufassal. Maka sebisa mungkin kita menghafalkan surat-surat mufassal. Dari An-Nas naik terus sampai dengan surat Qaf, berarti kita menghafalkan sekitar 4 juz lebih. Karena surat Qaf ini kan juz yang ke-26. Kemudian masuk juz 27, 28, 29, 30. Ada pendapat yang mengatakan bahwa surat mufassal pertamanya bukan Qaf, tetapi Al-Hujurat, yaitu satu surat sebelumnya kemarin. Tapi pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir surat Qaf. Kenapa? Karena para sahabat Nabi dalam mengkatamkan Quran itu dibagi dalam 7 hari. Hari pertama membaca 3 surat yang panjang, kemudian 5 surat, kemudian 7 surat, kemudian 9 surat, kemudian 11 surat, kemudian 13 surat. Nah, hari yang ke-7 mereka membaca surat-surat mufassal. Nah, kalau mengikuti hitungan tadi 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 surat, ini berarti totalnya sudah membaca 48 surat. Maka tersisa 65 surat. Maka pas jumlahnya sejumlah ayat surat-surat dalam Quran yaitu 113 surat. Tambah Al-Fatihah menjadi 114. Jadi Al-Fatihah nggak dihitung. Karena Al-Fatihah itu sebagai muqaddimah atau sebagai intisari dari semua isi Quran diintikan pada Quran. Pada Al-Fatihah. Nah, maka pada hari pertama para sahabat membaca surat Al-Fatihah plus 3 surat yang panjang. Sehingga para sahabat rata-rata khatam Quran dalam apa? 1 pekan, dalam 7 hari. Nah, cara mengkhatamkannya seperti itu. Surat Qaf sampai dengan akhir itulah 65 surat yang dibaca pada hari ke-7. Hari Jumat misalnya. Kalau mulainya misalnya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumatnya membaca surat-surat mufassal ini. Dipaskan Jumat. Kenapa? Karena Jumat adalah hari yang paling utama. Sehingga kita khataman Quran, doanya mustajab, pas pada hari Jumat yang juga waktunya doa mustajab. Muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan Qaf. Qaf itu sama dengan Alif Lam Mim, Kaf, Ha Ya Ain Shad dan lain-lain yang kita tidak mengetahui maknanya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Karena itu tidak usah diterjemahkan. Ini tafsiran mayoritas para ulama. Sebagian kecil ulama mengatakan Qaf itu adalah nama surat. Sebagian lagi mengatakan Qaf itu adalah nama
Al-Quran. Tapi lebih bagus kita ngikuti pendapat mayoritas bahwa ini tidak ada yang tahu maknanya. Kalau tidak tahu maknanya, apa fungsinya? Fungsinya sebagaimana surat-surat yang lain juga, Alif Lam Mim dan sebagainya, untuk menantang orang-orang kafir. Al-Quran ini isinya ayat-ayat yang terdiri dari huruf-huruf yang kalian pakai. Ada huruf Qaf, ada huruf Alif Lam Mim, sama hurufnya dengan kalian. Maka kalau kalian memang mengatakan ini Quran bukan dari Allah, tapi hanya karya Muhammad, kamu buat Quran semisal Qurannya Muhammad. Ternyata tantangan itu sampai hari ini nggak bisa diladeni. Bahkan sampai hari kiamat, nggak ada orang bisa menandingi satu surat saja dari Al-Quran, meskipun surat yang terpendek. Surat Al-Kautsar misalnya, nggak bisa ditandingi. Makanya setiap ayat-ayat, setiap surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti ini, Qaf dan sebagainya, selalu setelah itu berisi pembelaan terhadap Quran. Contohnya ini, wal Qur'anil Majid, demi Quran yang mulia. Mulianya gimana? Tidak bisa dimasuki kebatilan, kata Ibnu Katsir. Ibnu Abbas mengatakan tidak ada kitab yang lebih bagus daripada Al-Quran. Dan itu benar. Karena tadi ya, Taurat, Injil, Zabur itu ternyata oleh Quran ini sudah imbang dengan surat-surat yang tadi saya sebutkan. Dan Quran masih punya tambahan surat mufassal, berarti tidak tertandingi oleh kitab manapun juga. Allah mengatakan, bal bahkan ajibu, mereka heran. Anja'ahum, bahwasanya datang kepada mereka mungdirun, seorang pengancam, yaitu Nabi Muhammad SAW, minhum, dari mereka sendiri. Faqala al-kafirun, maka orang-orang kafir mengatakan, hadza syai'un ajib, ini sesuatu yang mengherankan. Maksudnya orang-orang kafir itu heran, kenapa Nabi yang diutus kok dari manusia? Kalau Allah memang mengutus Nabi, Nabi ya dari malaikat dong, jangan dari manusia. Dan mereka merasa heran, kenapa Muhammad yang dipilih? Kok bukan kami yang dipilih? Apa fadilahnya Muhammad? Dia anak yatim, dia orang miskin. Fadilahnya apa dia kemudian dipilih menjadi Rasul itu? Maka ayat ini semakna dengan ucapan orang-orang kafir yang mengatakan, A'unzila alaihi dzikru min bainina. Kenapa Quran diturunkan untuk dia, sementara kami tidak diberi Quran? Surat Shad ayat 8. Demikian juga Allah mengatakan, wa ma mana'an nasa ayyuminu ijja'ahumul huda illa an qalu aba'atsallahu basyaran rasula. Mereka tidak beriman karena mereka mengatakan, kenapa Allah mengutus manusia sebagai utusan? Kenapa bukan malaikat? Laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kenapa Quran tidak diturunkan kepada orang yang agung dari dua desa atau dari dua kota yang terkenal, yaitu kota Makkah sama kota Taif? Kenapa yang dipilih Muhammad, orang biasa, rakyat jelata, dan dia adalah anak yatim dan miskin? Nah, padahal Allah itu memilih bukan berdasarkan kaya atau agung atau terkenal, tidak. Tapi Allah tahu siapa yang pantas untuk menerima risalahnya. Allah melihat Nabi Muhammad SAW hatinya pantas untuk menerima wahyu, maka dipilih Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, surat Al-Hajj ayat 75. Allah itu memilih sebagian malaikatnya sebagai rasul dan juga dari kalangan manusia sebagai rasul. Jadi itu bukan sesuatu yang mengherankan kalau Allah itu menjadikan rasul dari kalangan manusia. Memang Allah itu memilih dari dua ini. Malaikat ada yang dipilih sebagai rasul, seperti malaikat Jibril, rasul untuk bawa wahyu. Manusia ada yang dipilih untuk menjadi rasul, yaitu contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya terserah Allah, bukan sesuatu yang mengherankan. Orang-orang kafir mengatakan, aidza mutna, apakah ketika kami telah mati, wa kunna turaba, dan kami menjadi debu, apakah mungkin kita dibangkitkan lagi? Dzalika, itu adalah raj'un, pengulangan, ba'idun, yang jauh. Jauh maksudnya tidak mungkin terjadi. Jadi mereka merasa heran dengan dua hal. Pertama, Nabi kok manusia? Nabi ya jangan manusia lah, malaikat lah. Kemudian mereka heran yang kedua, masa orang mati katanya bangkit lagi? Kalau sudah jadi debu, bagaimana mungkin jadi manusia lagi? Orang-orang mengatakan, nasi sudah menjadi bubur, nggak mungkin jadi nasi lagi. Nah, mereka samakan. Manusia sudah jadi debu, nggak mungkin jadi manusia lagi. Maka itulah yang dimaksud raj'un ba'id, pengulangan yang jauh, maksudnya tidak mungkin sudah jadi debu kok jadi manusia lagi. Maka Allah menjawab,
Ucapan bodoh mereka itu dengan mengatakan qad alimna, kami Allah telah mengetahui ma tanqusul ardu, apa yang bumi itu mengurangi minhum dari tubuh mereka kalau mereka dikuburkan dalam kuburan. Wa indana, dan pada kami kitabun, ada satu kitab yang agung, hafizun, yang menjaga. Maksudnya, ketika jenazah dimasukkan dalam kubur, itu kemudian kan jenazahnya ini kan digerogoti oleh bumi kan. Itulah yang dimaksud tangkusul ard, dikurangi oleh bumi alias digerogoti dan dimakan oleh bumi. Akhirnya jadi debu. Nah, Allah itu tahu badan itu perginya kemana ketika dimasukkan dalam kubur, kok lama-lama jadi tanah. Perginya kemana? Allah tahu. Artinya untuk menghidupkan kembali Allah sangat tahu. Allah aja tahu kemana perginya badan itu. Kalau kita kan nggak ngerti. Dari badan kok menjadi tanah, tinggal belulangnya. Terus dagingnya lari kemana? Kita nggak ngerti. Allah ngerti. Apalagi Allah memiliki kitab yang hafid, yang menjaga. Maksudnya menjaga jumlah para manusia, bahkan juga menjaga nama-nama mereka. Ini jenazah yang mati ini adalah namanya Fulan bin Fulan. Itu ada kitab pencatatnya, ada kitab penjaganya. Nah, kitab itu adalah kitabnya Allah, kitab yang gaib yang kita tidak pernah mengetahuinya, tapi kita percaya karena adanya informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bal, bahkan kadzabu, mereka mendustakan bil haqqi, dengan kebenaran, lamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka. Fahum, maka mereka itu fi amrin, dalam urusan marijin, yang rancu atau yang kacau. Jadi sebenarnya bukan karena Allah itu tidak mampu untuk membangkitkan manusia setelah mati, bukan. Tapi sebenarnya adalah karena ketika kebenaran datang, mereka dustakan mentah-mentah. Nggak mau menggunakan akal untuk menerima kebenaran tadi. Sehingga mereka berada dalam perkara yang rancu. Mikirnya sudah nggak jelas. Kalau orang menggunakan hati yang bersih, maka dia pasti tahu bahwa Allah itu sangat maha kuasa. Manusia dari mani menjadi daging tubuh bertulang. Ini kan berarti maha kuasa. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, sekarang yang sudah ada kemudian jadi debu. Otomatis untuk menjadikan lagi kembali ke semula lebih mudah. Karena dari tidak ada menjadi ada saja bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk memerhatikan kekuasaan Allah. Bagaimana kekuasaan Allah? Allah mengatakan, afalam yanzuru, apakah mereka tidak melihat ilas sama, ke langit, ke atas. Fauqahum, di atas mereka. Kaifa, bagaimana, banainaha, kami telah membangun langit. Wa zayyanaha, dan kami telah menghiasi langit, yaitu dengan bintang-bintang. Wa ma laha, dan tidak ada pada langit min furujin, retak atau pecah. Ini tanda kekuasaan Allah, menunjukkan Allah Maha Kuasa. Satu, Allah membangun langit yang sangat luas dan sangat lebar, sangat besar, tapi tanpa ada tiang. Ini kalau tidak maha kuasa nggak mungkin, Pak. Kita membuat atap apapun, sekecil apapun, harus pakai tiang. Atap 1 meter sajalah, tanpa tiang, apa bisa? Nggak bisa. Tapi Allah membuat atap, yaitu langit, tanpa ada tiang sama sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Allah mengatakan, rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Allah telah angkat langit-langit tanpa tiang yang kalian melihatnya. Surat Ar-Ra'd ayat 2. Kemudian kehebatan Allah juga adalah wazayyannaha. Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Ini juga kehebatan Allah. Kenapa? Karena bintang-bintang itu menurut penelitian jumlahnya banyaknya seperti banyaknya pasir. Pasir kalau dikumpulkan di bumi ini berapa jumlahnya? Nggak bisa menghitung. Satu dekapan genggaman saja kita suruh ngitung pasirnya berapa jumlahnya, nggak bisa ngitung. Nah, jumlahnya bintang-bintang di alam angkasa ini seperti jumlah pasir di bumi. Gimana coba? Nggak bisa kehitung. Sehingga ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa Allah membuat bintang itu salah satu fungsinya adalah untuk hiasan. Zayyanaha, kami hiasi-hiasi. Ada 3 fungsinya bintang yang disebutkan oleh Allah. 1 untuk hiasan,
dua untuk melempar setan atau jin yang mencuri dengar ke langit, dan yang ketiga untuk petunjuk jalan. Melihat bintang yang di sana, oh ini berarti arah selatan. Bintang yang di sana, ini berarti arah timur. Maka para ulama mengatakan selain dari tiga yang sudah disebutkan oleh Allah ini, kalau mau menggunakan bintang untuk yang lain-lain, berarti itu adalah ilmu sihir atau ilmu dukun, haram hukumnya. Misalnya mengetahui kelahiran seseorang, kemudian mengatakan oh ini bintangnya ini, berarti kamu orangnya begini, kamu tidak boleh begini. Nah, itu gaib, tidak boleh seperti itu, haram hukumnya, dan tidak boleh kita percaya kepada orang-orang yang ngomong begitu. Maka jangan nonton televisi yang programnya isinya seperti itu, haram hukumnya. Itu sama dengan kita datang kepada dukun, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal ardo, dan bumi itu madadnaha, kami telah menghamparkannya. Wa alqaina, dan kami letakkan fiha, di atasnya, rawasiya, gunung-gunung. Wa ambatna, dan kami tumbuhkan fiha, padanya, min kulli zaujin, dari setiap jodoh, bahijin, yang indah. Ini juga maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menciptakan bumi, maka bumi dihamparkan oleh Allah. Dihamparkan maksudnya gimana? Kan bumi kan bulat. Dihamparkan maksudnya, kalau kita berada di atas bumi, dimanapun tempat, kita merasa bumi itu terhampar. Padahal sebenarnya dia bulat. Kenapa? Ini saking besarnya bumi. Kalau kita berada di tikar, okay? Nah, tikar itu kita melihat ujungnya. Terasa dia datar, memang ada kelihatan ujungnya. Kalau kita berada di atas bola, nah, terasa tidak datar. Kenapa? Ujungnya kelihatan juga, karena dia kecil. Tapi kalau bolanya besar, sebesar bumi, maka kita berada dimanapun di atas bumi itu merasa itu adalah hamparan. Ini berarti kekuasaan Allah. Belum lagi kalau bumi yang besar ini dibandingkan dengan planet-planet yang lain yang lebih besar. Di mana bumi kalau dibandingkan hanya seperti kelereng kecil saja dibandingkan dengan planet-planet yang besar tadi. Ini tampak sekali maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah munculkan gunung-gunung. Ini tujuannya supaya manusia yang ada di bumi tidak goncang. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan tamida bihim, surat An-Nahl ayat 15. Wa alqa fil ardi rawasi, Allah letakkan di bumi gunung-gunung, antamida bikum, supaya bumi tidak goncang terhadap kalian. Di bumi ini asalnya goncang terus, Pak. Nah, supaya tidak goncang bagaimana? Allah tancapkan di situ gunung. Begitu ada gunung-gunung, maka tidak goncang lagi. Kemudian Allah tumbuhkan pada bumi jodoh yang indah. Ini maksudnya adalah tanaman-tanaman. Kenapa tanaman disebut jodoh? Karena ternyata tanaman itu ada jantan, ada betina. Sebagaimana binatang ada jantan, ada betina. Sebagaimana manusia ada laki-laki, ada perempuan. Maka pohon-pohon itu kenapa kok bisa berbuah? Itu karena jantan dikawinkan dengan betina. Kadang-kadang yang mengkawinkan adalah angin. Angin berhembus, maka yang jantan kemudian mencari yang betina atau menikahi yang betina, akhirnya muncul buah. Ada juga pohon-pohon yang tidak bisa untuk menunggu angin kita menikahkannya. Harus ada usaha manusia untuk menikahkan. Pohon salak misalnya. Nunggu angin yang menikahkan, nggak berhasil bagus. Demikian juga pohon kurma. Menunggu angin yang menikahkan, nggak berhasil bagus. Harus kita ambil satu bagian dari pohon jantan ini, kemudian dikepiurkan pada bagian pohon betina, maka nanti akan muncul buah-buahan yang segar, yang banyak, yang besar-besar. Makanya Allah mengatakan bahij, yang indah. Jadi kata-kata zauj ini, jodoh ini ditafsiri oleh sebagian ulama sama dengan min dzakarin wa untha, laki dan perempuan untuk makhluk-makhluk yang lain. Untuk apa Allah menciptakan semua itu? Allah katakan tabsiratan, sebagai penjelasan, wa dzikra, dan peringatan, likulli 'abdin, untuk setiap hamba, munibin, yang selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menciptakan nggak sia-sia. Ada tujuannya. Untuk apa? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk peringatan. Peringatan apa? Bagi yang tidak percaya dengan kekuasaan Allah, nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya dengan akal sehat, manusia itu sudah tahu bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Nggak perlu ada Quran.
orang dengan akal sehatnya itu sebenarnya sudah cukup bisa mengetahui bahwa alam semesta itu ada penciptanya. Seperti kalau kita melihat mobil berjalan, kemudian ketika ada tikungan dia belok, ada bangjo, ada lampu merah, dia berhenti. Meskipun itu kacanya sangat hitam, kaca mobil, sehingga kita nggak ngerti apakah di situ ada supirnya atau tidak. Tapi kita yakin pasti ada supirnya. Nah, mobil yang kecil itu saja ketika belok-belok ada supirnya, kita yakin. Kenapa alam semesta yang sangat luas dan sangat indah dan sangat teratur ini kok tidak ada penciptanya? Nggak mungkin. Pasti ada penciptanya. Tapi ya semua itu yang bisa mengambil pelajaran adalah abdin munib, hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib itu artinya kembali, sama dengan taubat artinya juga kembali. Nah, bedanya apa antara taubat dengan inabah? Kalau inabah atau munib itu adalah taubah ba'da taubah. Selalu tobat terus, tobat, 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 memperbarui tobat terus. Memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena sadar bahwasanya dirinya pasti melakukan dosa. Nah, itu berarti munib. Karena itu marilah dari kata-kata munib ini kita ambil pelajaran, marilah kita menjadi orang yang munib. Bagaimana menjadi orang munib? Selalulah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar berarti kita kembali kepada Allah setelah kita melakukan dosa-dosa yang kita lakukan pada setiap harinya. Kemudian Allah mengatakan wa nazzalna, dan kami turunkan minas sama, dari langit, ma'an, air mubarakan yang diberkahi, maksudnya air hujan. Fa'ambatna, maka kami tumbuhkan bihi dengan air itu jannatin, kebun-kebun, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang dipanen atau yang diketam. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini maha kuasanya Allah yang lain. Allah turunkan dari langit air hujan. Airnya berkah. Berkah itu artinya kebaikannya banyak. Maka Ibnu Katsir mengatakan berkah maksudnya manfaatnya besar. Dan memang hujan itu manfaatnya besar. Menghidupkan bumi yang sudah mati. Tanaman-tanaman yang sudah rontok semua daunnya. Gara-gara hujan muncul lagi daun-daunnya. Masya Allah. Dengan sebab hujan maka kita bisa makan nasi. Karena padinya tumbuh. Dengan sebab hujan, maka air sungai mengalir. Kemudian sumur-sumur terisi. Ini semuanya manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kata-kata mubarakan, air yang diberkahi ini, maka para ulama mengambil kesimpulan, kalau kamu sakit, maka kamu ambil air hujan. Berobatlah dengan air hujan itu. Karena airnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah dapat air hujan bagaimana? Campurkan dengan madu. Kenapa? Karena madu, kata Allah dalam Al-Quran, juga merupakan syifa, kesembuhan. Maka campur antara air berkah dengan kesembuhan, dicampur, jadi semakin kuat. Ini salah satu yang mengatakannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena itu silahkan kalau mau berobat dengan apa? Air hujan. Pas turun hujan, antum wadahi air hujan. Tapi antum harus yakin bahwa yang masuk air hujan murni. Kalau dia sudah masuk talang, nah, kemudian baru diwadahi, ini air hujan campuran ini, Pak. Ini kalau sakit ini bukan karena airnya, tapi karena campurannya. Nah, maka betul-betul yakin ini yang masuk hanya air hujan. Sedikit nggak apa-apa, yang penting 100% air hujan, kemudian campurkan madu padanya, dibacakan Al-Fatihah, Bismillah, baca doa supaya sembuh, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting dari kata-kata mubarakan dari fatwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau mau ditambahkan lagi fatwa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika turun hujan dia mengatakan, ya jariyah akhriji sarji akhriji thiyabi, wahai pembantuku, keluarkan pelanaku, keluarkan baju-bajuku, semuanya dijemur di bawah air hujan. Kalau biasanya kita turun hujan kan jemuran langsung diambil. Nah, Ibnu Abbas sebaliknya, ada air hujan, baju-baju dari kamar itu, dari lemari diambil semua, dijemur. Supaya apa? Dapat air hujan, sehingga bajunya jadi berkah. Tapi kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Ini bukan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin hujannya Arab dengan hujan Indonesia beda, Pak. Hujan Arab kan jarang-jarang. Nah, kalau dilakukan seperti itu mungkin cocok ya. Kalau hujan Indonesia ini setiap hari hujan, dijemur di bawah air hujan malah budok nanti, malah rusak. Nggak usah dilakukan lah.
Adapun habbal hasid ini adalah biji-bijian yang bisa dimakan dan disimpan seperti jagung, demikian juga padi dan sebagainya. Wan nakhla dan pohon-pohon kurma basiqatin yang tinggi-tinggi. Laha baginya tal'un mayang nadidun yang bertumpuk-tumpuk. Ini salah satu pohon pilihan yaitu kurma. Maka disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga karena Quran ini turun pada orang Arab, sementara pohon yang paling banyak di Arab adalah apa? Pohon kurma. Tapi selain itu juga karena pohon kurma ini memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh pohon-pohon lain. Apa fadilahnya kurma? Fadilahnya kurma adalah dia segala sesuatunya bermanfaat. Akarnya manfaat, batangnya manfaat, kulit batangnya manfaat, daunnya manfaat, buahnya manfaat, biji kurmanya bisa dimanfaatkan. Semuanya bisa dimanfaatkan. Nggak ada satupun bagian dari kurma yang tidak bisa dimanfaatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya pohon kurma itu semisal orang beriman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kita cari hadisnya yang menunjukkan hal itu. Ya. Masalul mu'min, masalun nakhlah. Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma. Ma akhadta minha min syai'. Tidaklah engkau ambil dari pohon kurma sesuatu apapun juga nafa'aka. Semuanya pasti manfaat untuk engkau. Ma akhadta minha min syai', apapun yang kamu ambil dari pohon kurma, dari segala sesuatu, nafa'aka, maka pasti manfaat untuk engkau. Hadis riwayat Tabarani. Ini dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, pohon kurma sifatnya seperti ini. Semua bagiannya manfaat. Yang kedua, pelajaran kedua, hendaklah orang beriman juga seperti itu. Semuanya manfaat. Mau dia seorang guru, pasti manfaat. Mau dia seorang pemijat, pasti manfaat. Mau dia seorang apapun ya. Jadi apapun orang beriman itu pasti manfaat. Bisa memberi manfaat dengan hartanya, bisa memberi manfaat dengan ilmunya dan apapun. Kemudian Allah mengatakan rizqan itu sebagai rizki lil ibad untuk hamba-hamba. Wa ahyayna dan kami hidupkan bihi dengan air hujan baldatan kota mayyita yang sudah mati. Mati maksudnya tandus. Kadzalika seperti itulah al-khuruj keluar. Nah, di sini Allah mulai mengkaitkan antara kekuasaan Allah yang terlihat dengan kekuasaan Allah yang tidak terlihat. Turunnya air hujan, munculnya pohon-pohonan, munculnya kurma, ini semuanya kekuasaan Allah yang tampak di mata, terlihat. Allah kaitkan dengan kekuasaan Allah yang tidak terlihat, yaitu orang setelah mati nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Itu belum terlihat. Tapi kata Allah, kadzalikal furuj. Seperti itulah keluarnya manusia dari kuburan. Sama juga. Allah menurunkan air hujan, maka pohon-pohon yang awalnya mati tanpa daun sama sekali, tiba-tiba muncul daun-daun. Kok bisa gitu? Ya itulah maha kuasanya Allah. Nah, nanti untuk menumbuhkan orang mati juga begitu, sama. Allah nanti akan menurunkan hujan nanti di akhir zaman. Setelah terjadinya kehancuran alam semesta kiamat, Allah turunkan hujan. Setelah itu akan tumbuh semua manusia dari kuburnya, masing-masing bangkit. Jadi mudah sekali bagi Allah untuk membangkitkan orang dari kuburnya. Cukup sebenarnya dengan ucapan kun itu sudah bangkit semuanya. Nah, itulah yang dimaksud al-furuj, ini keluar dari kuburan. Sebagaimana disebutkan ayat yang lain, Allah mengatakan dzalika yaumul furuj, itu adalah hari keluar, yaitu keluar dari kuburan, surat Qaf ayat 42. Wa anna Allah yab'atsu min fil qubur, Allah akan membangkitkan siapapun yang di kuburan, surat Al-Hajj ayat 7. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika kuburan dibongkar, surat Al-Infitar ayat 4. Nah, dibongkar maksudnya tadi karena orang-orang yang ada di dalamnya bangkit semuanya. Kemudian Allah mengatakan kadzabat, telah mendustakan qablahum sebelum mereka qaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh, wa ashabur rassi, dan pembunuh-pembunuh pada sumur Ras, wa Samud, dan kaum Samud. Maksudnya
Ini adalah umat-umat terdahulu yang mendustakan nabi-nabi yang dikirim oleh Allah kepada mereka. Kaumnya Nabi Nuh berarti mendustakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ashabur Ras ini adalah orang yang membunuh seorang dai kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini sudah disebutkan pada surat Al-Furqan. Nah, maka Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan lihat surat Al-Furqan sudah lewat. Tapi untuk kita belum lewat karena kita tafsirnya malah dari bawah naik ke atas. Nah, maka Ashabur Ras ringkasnya itu ya. Mereka adalah pembunuh-pembunuh para dai yang kemudian dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Adapun kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh. Wa ila Samud akhahum Salihah. Wa Adun dan kaum Ad, wa Fir'aun dan Fir'aun, wa ikhwanu Lutin dan saudara-saudara Nabi Lut, maksudnya kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Semuanya mendustakan nabi-nabi mereka. Kaum Ad kaumnya Nabi Hud, wa ila Adin akhahum Huda. Fir'aun itu adalah raja Mesir. Setiap raja yang menguasai Mesir disebut Fir'aun. Tapi yang dimaksud Fir'aun di sini adalah Fir'aunnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Fir'aunnya Nabi Musa berbeda dengan Fir'aunnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga tinggal di Mesir. Waktu itu juga ada raja Mesir. Itu namanya Fir'aun juga. Tapi Fir'aunnya Nabi Musa beda dengan Fir'aunnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi Fir'aun itu jabatan. Kayak presiden Indonesia jabatannya presiden. Rajanya Indonesia jabatannya presiden. Rajanya Yaman jabatannya Tubba. Rajanya Persia jabatannya Kisra. Rajanya Romawi jabatannya Kaisar atau Qaisar. Nah, itu jabatan. Wa ashabul Aikah dan penghuni-penghuni Aikah. Aikah itu adalah satu kampung yang banyak sekali pohon-pohonnya, sangat rindang pohon-pohonnya. Jadi Aikah itu adalah kumpulan pohon yang sangat rindang. Yang dimaksud di sini adalah kaumnya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Memang kampungnya seperti itu. Wa qaumu Tubba dan kaumnya Tubba. Tubba ini raja Yaman. Kullun semuanya atau masing-masingnya kadzabar rusul, mendustakan para rasul. Fahaqqa maka pastilah wa'idi ancaman saya. Maksudnya ancaman Allah pun mengenai mereka, yaitu siksa Allah diturunkan kepada mereka. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah mengatakan wa qaumu Tubba. Berarti yang kafir, yang mendustakan itu adalah kaumnya, bukan tubba'nya. Kalau tubba'nya malah muslim. Jadi ini seorang raja Yaman, raja muslim, tapi kaumnya semuanya kafir. Makanya Allah mengatakan wa qaumu Tubba, bukan wa tubba. Kalau tubba'nya enggak kafir. Berbeda dengan Fir'aun. Allah tidak mengatakan wa qaumu Fir'aun, tapi Fir'aun, karena Fir'aunnya sendiri kafir. Dan dia diikuti oleh rakyatnya, kafir kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi kalau Tubba berbeda. Makanya Allah mengatakan kaum Tubba. Yang kafir adalah kaumnya Raja Tubba, Raja Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasubbu Tubba'an. Janganlah kalian mencela Tubba. Kenapa? Fa innahu kana qad aslam. Karena Raja Tubba, Raja Yaman, itu dia sudah masuk Islam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Berarti yang kafir adalah kaumnya saja. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya Raja Tubba ini, dia siapa? Dia adalah Tubba al-Himyari. Tubba dari suku Himyar, ini orang Yaman. Kana mu'minan, dia beriman. Wa qaumuhu kafirin, sementara kaumnya kafir. Karena itulah Allah mencela kaumnya dan Allah tidak mencela Tubbanya sendiri, karena dia seorang muslim. Huwallazi kasal bait. Tubba inilah yang memberikan baju untuk Ka'bah. Jadi sejarahnya kok Ka'bah itu dikasih baju gimana? Nah, menurut penjelasan ini adalah dialah yang memulai memberi baju untuk Ka'bah. Nah, setelah itu dilakukan sampai hari ini. Ka'bah dikasih baju. Kemudian pelajaran yang kedua, Allah mengatakan kullun kadzabar rusul. Masing-masing mendustakan para rasul. Kenapa dikatakan para rasul? Padahal yang mereka dustakan kan satu rasul. Kaumnya Tubba yang didustakan ya satu rasul yang diutus kepada mereka. Kaumnya Nabi Nuh yang didustakan ya satu nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Nuh.
Nah, di sini Allah mengatakan masing-masing mendustakan para rasul itu karena siapapun mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Kenapa begitu? Karena dakwah rasul semuanya sama. Dari Nabi Muhammad SAW yang terakhir sampai dengan yang awal Nabi Adam alaihissalam, semuanya dakwahnya sama, tauhid. Dari Nabi Nuh yang merupakan rasul pertama sampai Nabi Muhammad SAW, dakwahnya semuanya sama. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-anbiya auladu allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu ibu-ibunya berbeda-beda, tapi agamanya satu. Maksudnya syariat mereka berbeda-beda, tetapi agamanya satu, yaitu Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan semua nabi. Mirip dengan Quran ya. Quran itu satu ayat saja dikafiri, itu sama dengan kafir terhadap semua ayat Quran. Kenapa? Semuanya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga begitu, semuanya utusan Allah. Kamu mendustakan satu berarti mendustakan semuanya. Maka 124.000 nabi kita harus percaya bahwa mereka nabi. 315 rasul kita harus percaya mereka adalah rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya jumlah nabi 124.000 dan jumlah rasul adalah 315. Ya kita percaya meskipun kita nggak pernah ketemu sama mereka. Tapi nama-namanya yang disebutkan oleh Allah dalam Quran hanya 25 nabi. Yang lain-lainnya nggak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengatakan, afa'ayina, apakah kami loyo, apakah kami lemah fil khalqil awal terhadap penciptaan yang pertama? Bal bahkan hum mereka itu fi lamsin dalam kerancuan atau keraguan min khalqin jadid terhadap penciptaan yang baru. Yang dimaksud penciptaan yang pertama itu adalah manusia ketika diciptakan dari tidak ada menjadi tidak ada. Maka Allah bertanya, apakah kami lemah untuk melakukan itu? Sehingga kalian mendustakan adanya penciptaan yang kedua setelah kematian? Penciptaan pertama saja saya mampu. Penciptaan kedua kok kalian mengatakan tidak mampu? Gimana mikirnya gimana? Jadi orang kafir yang tidak percaya adanya hari kiamat, adanya kebangkitan setelah mati, itu sebenarnya orang-orang yang tak berakal. Makanya Allah mengatakan wa aktsaruhum la ya'qilun. Rata-rata mereka tidak punya akal. Kalau punya akal sudah nggak perlu dikasih tahu Quran, sudah tahu pasti bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Tapi Allah memang menjelaskan dengan Quran supaya manusia itu mereka tidak punya alasan lagi untuk kafir karena sudah ada penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini mengingatkan kita terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Allah Taala mengatakan syatamani ibnu Adam. Manusia itu mencela saya padahal tidak pantas dia mencela saya. Wa kadzdzabani, dan dia mendustakan saya padahal tidak pantas mendustakan saya. Amma syatmuhu, adapun celaan dia kepada saya, yaitu manusia mengatakan saya punya anak padahal saya itu adalah Allahul Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak perlu anak. Orang perlu anak berarti dia lemah sehingga perlu penerus. Manusianya kan lemah. Kalau nggak ada penerusnya ya sudah, habis sudah, riwayatnya habis. Maka perlu ada penerusnya. Nah, Allah Maha Kuat, nggak perlu penerus. Allah ada terus. Wa amma takdzibuhu iyaya. Adapun dia mendustakan saya, maka dia mengatakan laisa yu'iduni kama bada'ani. Allah tidak mampu mengembalikan saya sebagaimana memulai penciptaan saya. Wa laisa awwalul khalqi bi ahwana 'alayya min i'adati. Padahal memulai penciptaan tidaklah lebih mudah bagi saya daripada mengulanginya. Artinya semuanya mudah bagi Allah. Mau mengulangi, mau memulai, bagi Allah sama. Cukup kun, selesai masalah. Karena itu alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beriman, yakin kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan Allah menjaga iman kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.